Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa menolong, melindungi, dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah bukan sebatang kara. Bacaan diambil dari kitab Zakaria pasal 8 ayat yang ke-13. Demikian sabda Tuhan. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara, berpendidikan rendah dan hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan rumah yang kaya raya. Pada suatu ketika si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Ia pun bermaksud untuk bunuh diri. Dia menyiapkan seutas tali dan berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju untuk dipakai menggantung dirinya tiba-tiba menyela dengan lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dahanku ini patah. Setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut si pemuda akhirnya pergi melanjutkan memilih pohon lain yang tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap hendak menggantung dirinya, terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas ini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Kasihanilah lebah-lebah tersebut. Sekali lagi tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, rindangnya daunku ini banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawahnya. Tolong, jangan bunuh diri di sini. Akhirnya si pemuda berpikir, bahkan sebatang pohon pun menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk yang lain. Saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan ini kita juga pernah berkata hal yang sama. Tuhan, aku capek, aku bosan hidup, lebih baik aku mati saja. Mungkin juga tidak hanya berkata-kata saja, tetapi kita juga pernah berniat untuk bunuh diri juga. Jangan lakukan hal itu, karena rencana Tuhan itu baik atas hidup kita. Belajarlah untuk menghargai hidup ini, karena kita berharga dan mulia
di hadapan Tuhan. Saat kita menjadi lemah, katakanlah, "Aku ciptaan Tuhan yang mulia. Aku diciptakan untuk menjadi berkat. Aku diciptakan karena Tuhan sayang padaku, dan aku diciptakan untuk satu tujuan. Aku bukan sebatang kara, karena Tuhan tak pernah meninggalkan aku." Jadi mulai sekarang kita harus punya cita-cita, punya tujuan hidup, dan bekerja dengan baik agar hidup kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Percayalah bahwa setiap kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi karena suatu tujuan yang mulia. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk tidak menyerah. Karena itu, dalam menjalani kehidupan ini, ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah hidup kami berdampak bagi sesama kami, sehingga melalui kehadiran kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan, setiap hal yang dilakukannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.